Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bertemu lagi di video pembelajaran channel Tutor Matematika. Di video kita kali ini, kita akan belajar tentang persamaan garis lurus part kedua. Ya, jadi yang part pertama bisa dilihat di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang menggambar persamaan garis lurus, ya, menggambar grafik persamaan garis lurus di diagram kartesius dan juga menentukan besar kemiringan atau gradien dari suatu garis lurus. Nah, di video kita kali ini apa aja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama menentukan persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dan gradiennya. Kemudian yang kedua menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik. Ya, ini akan kita pelajari satu-satu. Silakan bisa disimak. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu ya bentuk umum dari persamaan garis lurus atau kita singkat PGL. Persamaan garis lurus itu biasanya berbentuk seperti ini. Yang pertama ya, Y sama dengan MX plus C. M-nya itu adalah gradien ya. M-nya gradien, kemudian C-nya itu konstanta, bisa berapapun angkanya. Kemudian yang bentuk kedua adalah AX plus BY sama dengan C ya. Terkadang persamaan garis lurus itu bentuknya bisa AX plus BY sama dengan C gitu ya. A sama B-nya berarti koefisien ya. Koefisien dari X dan Y. Jadi bentuknya seperti ini, 1 dan 2 bentuk umumnya ya yang sering kita temukan di soal-soal persamaan garis lurus biasanya seperti itu. Oke. Nah, kita kan sudah mengetahui bentuk umum dari persamaan garis lurus. Maka di sini kita akan mencoba membedakan mana nih yang termasuk persamaan garis lurus, mana yang bukan ya, jangan sampai salah. Yang pertama kita lihat satu-satu, Y sama dengan 2X plus 5. Ini merupakan persamaan garis lurus ya, karena sesuai dengan bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Ya, jadi M-nya itu 2, jadi gradiennya itu 2 ya, C-nya itu 5 sih. Jadi dia merupakan PGL ya. Dia merupakan PGL. Kemudian kedua, Y sama dengan min 3X plus 1. Nah, ini juga sama ya. Ini termasuk dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Ya, M-nya atau gradiennya itu min 3. Ini juga termasuk PGL ya. Persamaan garis lurus. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Y sama dengan X pangkat 2 ya, X pangkat 2 ya, atau kuadrat dikurang 4. Nah, karena di sini X-nya itu adalah pangkat 2 ya, ada kuadratnya, maka dia bukan termasuk PGL ya. Karena di bentuk umum tadi, bentuk umum persamaan garis lurus di slide sebelumnya, yang kita ketahui adalah Y sama X-nya itu selalu pangkatnya 1 ya, atau tidak ada pangkatnya. Gitu. Maka ini bukan. Kemudian yang keempat, 5X min 3Y sama dengan 15. Nah, ini termasuk PGL ya, termasuk persamaan garis lurus dari yang bentuk umum AX plus BY sama dengan C. Ya, di sini berarti A-nya itu 5 ya, B-nya itu adalah min 3. Gitu ya. Berarti ini PGL. Yang berikutnya, Y pangkat 2 sama dengan 7X min 5. Nah, ini bukan PGL ya, karena Y-nya ada pangkat 2-nya di sini. Kuadrat, jadi dia bukan. Kemudian yang terakhir 3Y sama dengan 6X min 12. Nah, ini juga termasuk PGL ya. Walaupun Y-nya itu ada 3-nya di sini, tapi kita bisa membuatnya menjadi Y sama dengan masing-masing kita bagi 3 semua. Sehingga di sini 3-nya akan hilang kan. Bagi 3 berarti 6X juga dibagi 3, jadi 2X. Terus min 12 bagi 3 juga, jadi min 4 ya kan. Jadi ini sesuai dengan bentuk umum Y sama dengan MX plus C gitu. Jadi ini termasuk PGL gitu ya. Intinya PGL itu X sama Y-nya itu pangkat 1 atau tidak tertulis pangkatnya. Seperti itu. Oke. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, oke, kita akan menentukan persamaan garis lurus ya. Jadi dalam membuat persamaan garis lurus ya, itu minimal harus diketahui satu titik ya, minimal diketahui satu titik dan juga sama gradien. Ya, kalau diketahui satu titik berarti harus ada gradiennya. Karena kalau misalnya hanya satu titik aja, maka tidak bisa
membentuk garis lurus ya, tidak bisa membentuk garis lurus, atau bisa sih, tapi kan kita nggak tahu dia kemiringannya kemana, apakah miring ke kanan atau miring ke kiri atau lurus vertikal atau lurus horizontal, kan kita tidak tahu kan, maka harus mengetahui gradiennya atau besar kemiringannya gitu. Atau ketika pun tidak diketahui gradiennya, maka harus diketahui minimal 2 titik ya, minimal 2 titik untuk membuat persamaan garis lurus. Nah, oke, satu-satu akan kita pelajari nih dari kondisi yang pertama, kemudian yang kedua ya. Yang pertama, jika diketahui gradien dan 1 titik, ya, jika diketahui gradiennya dan 1 titik, maka gambarnya seperti ini nih kira-kira. Jadi ada garis lurus ya, yang warna biru ini, kemudian diketahui 1 titik nih 5,9, dan kemiringannya atau gradiennya, ini gradien diketahui juga yaitu 3/5 gitu ya. Berarti diketahui 1 titik dan gradiennya, maka dari sini kita bisa membuat persamaan garis lurus gitu ya. Begitu juga dengan gambar yang sebelah kanan, ada 1 titik yang dilalui oleh garis biru ini 6,3, kemudian diketahui juga kemiringannya atau gradiennya, maka kita bisa menentukan persamaan garis lurus dari garis biru ini seperti itu ya. Oke, nah bagaimana cara menentukan persamaannya? Ada rumusnya ya. Di sini ada rumusnya. Jika diketahui gradien dan 1 titik, maka rumus untuk membuat persamaan garis lurusnya adalah yang di kotak biru ini. Silakan diperhatikan. Y dikurang Y1 sama dengan M kali dalam kurung X dikurang X1. Ini dengan M adalah gradien ya, M-nya itu adalah gradien atau kemiringan. Kemudian X1 Y1 itu adalah titik yang dilalui oleh garis lurus tersebut ya. X1 sama Y1-nya itu titik yang dilalui oleh garis lurus tersebut ya, seperti gambar yang di slide sebelumnya. Oke, kita akan lihat beberapa contohnya. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis lurus ya. Jika diketahui gradiennya 2 dan melalui titik men 1,3. Oke, jadi kita tulis ya gradiennya yang diketahui ya, yang diketahui adalah M-nya sama dengan 2, kemudian titiknya adalah men 1,3. Ya, men 1 ini adalah X1, 3-nya adalah Y1. Oke. Kemudian langsung aja kita input ke rumusnya. Y men Y1 sama dengan M dalam kurung X men X1. Oke, sekarang kita masukkan. Y dikurang Y1-nya berapa tuh? 3. Kemudian sama dengan M-nya 2. 2 dalam kurung X dikurang men 1, berarti plus 1 ya. Gitu. Kemudian jangan lupa ini 2 kita kalikan ke dalam kurung ini. Jadi Y min 3 atau Y dikurang 3 sama dengan 2 kalikan dalam kurung, berarti 2X. Kemudian 2 dikalikan plus 1, plus 2. Gini ya. Oke, jadinya adalah plus 3-nya kita pindah ke kanan. Plus 3-nya kita pindah ke kanan. Jadi Y sama dengan 2X. Terus plus 2, ini minus 3-nya kita pindah ke kanan jadi plus 3 ya. Jadi plus 2 tambah 3 yaitu 5. Nah, sudah jadi ya. Berarti ketemu persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X plus 5 ya. Ini sesuai dengan bentuk Y sama dengan MX plus C ya, seperti ini. Jadi sudah ketemu persamaan garis lurusnya. Contoh yang kedua, tentukan persamaan dari garis lurus jika diketahui gradiennya 3/5 dan melalui titik 5/9. Oke, diketahui gradiennya adalah 3/5, kemudian titiknya 5,9. 5,9 itu adalah X1, Y1. Oke, sekarang kita masukkan aja ke rumus. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Oke, kita masukkan. Y dikurang, Y1-nya adalah 9. Kemudian M-nya adalah 3/5. X dikurang, X1-nya adalah 5. Oke, jangan lupa dikalikan 3/5 ke dalam kurung. Jadinya adalah Y min 9 sama dengan 3/5X. Kemudian dikurang 3/5 dikali 5. 3 kali 5, 15 bagi 5, 3.
ya. Seperti ini. Jadi min 9 kita pindah ke sebelah kanan. Min 9 pindah ke sebelah kanan berarti 3/5x dipindah ke sebelah kanan jadi plus 9 ya. Berarti min 3 plus 9 jadinya plus 6 ya. Jadinya plus 6. Oke, nah sudah ketemu seperti ini nih. Ya, jadi Y sama dengan 3/5x plus 6. Sudah ketemu PGL-nya atau persamaan garis lurusnya. Atau terkadang terkadang supaya tidak ada pecahannya, ini kan 3/5 pecahan ya. Supaya persamaannya itu tidak ada pecahan, maka semuanya kita kalikan 5. Ya, semua ruas kita kalikan 5. Jadi Y dikalikan 5, 3/5x kalikan 5, 6 juga dikalikan 5. Gitu. Coba kita kalikan. Y dikalikan 5 berarti ini ke atas ya. Berarti 5Y sama dengan 3/5x kali 5, 5-nya hilang ya, jadi 3x. Kemudian plus 6 dikali 5 plus 30. Seperti ini. Atau terkadang misalnya soal pilihan ganda ya, kadang-kadang diminta di pilihan gandanya itu kita jadikan satu ruas X sama Y-nya. Ya, X sama Y-nya kita jadikan satu ruas. Jadinya adalah misalnya jadinya adalah ini 3 min 3x ya. Jadi 3x-nya pindah menyeberangi tanda sama dengan kemudian plus 5y sama dengan 30. Nah, bisa jadi seperti ini ya. Nah, ini kan berarti bentuk dari yang persamaan garis lurus bentuk umum AX plus BY sama dengan C. Ya kan? Berarti ini bentuk yang kedua. Itu kalau yang jawaban awalnya tadi ini adalah bentuk yang pertama ya. Y sama dengan MX plus C gitu. Jadi satu jawaban itu bisa kita bikin juga dalam kedua bentuk umum tersebut ya, tergantung pilihan jawabannya. Lanjut. Sekarang gimana jika yang diketahui adalah dua titik? Bagaimana cara membuat persamaan garis lurusnya? Ya, diketahui dua titik. Misalnya kalau kita lihat di contoh gambar ya, ini garis lurus warna biru itu diketahui dua titik ini ya, 2,6 sama titik min 1, min 4. Nah, dua titik ini kan tidak ada gradiennya kan ya, tidak ada gradien yang diketahui di sini. Atau yang gambar sebelah kanan juga. Ini garis biru ini diketahui dua titik, 1,3, 8, min 5. Gitu. Nah, jika diketahui dua titik seperti ini tanpa ada gradiennya, maka bagaimana cara menentukan persamaan garis lurusnya? Nah, ini dia, ada rumusnya ya, cara menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik. Ini kelihatannya rumusnya panjang ya, ribet, padahal enggak, padahal simple aja. Y dikurang Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. X1 Y1 adalah titik yang pertama, kemudian X2 Y2 itu adalah titik yang kedua ya. Jadi diketahui dua titik. Rumusnya seperti ini. Nanti nggak usah dihafalkan, nanti akan hafal sendiri insya Allah kalau sering mengerjakan soal ya. Kita lihat contohnya. Oke, di sini diketahui tentukan persamaan garis lurus yang melalui 1,5 dan 2,9. Nah, berarti di sini ada dua titik ya. Misalnya titik yang pertama ini kita jadikan X1 Y1, yang ini kita anggap X2 Y2 gitu. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurusnya kita tulis dulu rumusnya. Yang rumus yang tadi bagaimana? Sambil kita hafalkan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, setelah itu tinggal kita input aja tuh apa yang diketahui X1 Y1-nya itu adalah 1,5, kemudian X2 Y2-nya 2,9. Oke, kita masukkan Y dikurang Y1-nya berapa itu diketahui 5 ya. Kemudian per Y2-nya 9. 9 dikurang Y1-nya 5. Sama dengan X dikurang X1-nya 1 per X2-nya adalah 2 dikurang X1-nya 1. Oke, kita hitung dulu yang bawah. Y min 5 per 9 dikurang 5, 4. Kemudian sama dengan X min 1 per 2 dikurang 1, 1. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, perhatikan kalau bentuknya
perperan seperti ini ya, pecahan, itu cara mengerjakannya adalah dengan dikali silang. Kali silang. Jadi ini kali ini, terus ini kali ini. Itu namanya kali silang ya. Oke, kita lanjutkan di sebelah kanan. Perkalian silang berarti 1 dikalikan Y min 5. 1 dikali Y min 5 sama dengan 4 dikali dalam kurung X min 1. Ini ya. Jadi perkalian silang tuh seperti ini. Yang atas kalikan yang bawah sama dengan yang bawah dikalikan yang atas. Oke, kita kalikan di 1 kali Y-5 berarti tetap ya Y-5 karena dikalikan 1 tidak ngaruh. Kemudian 4 kita kalikan ke dalam kurung sini. 4 kali X, 4X. Kemudian 4 kali min 1, min 4. Itu ya. Kemudian kita jadikan Y sama dengan min 5. Min 5 ini pindah ke kanan. Berarti Y sama dengan 4X min 4, min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. Jadi Y sama dengan 4X, min 4 plus 5 plus 1. Nah, udah jadi ya. Udah ketemu persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 4X plus 1 ya. Atau ini adalah bentuk dari bentuk umum PGL MX plus C. Gitu kan? Seperti itu sudah ketemu. Kemudian contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui min 2,4 dan 6,3. Ya, ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus. Rumusnya kita tulis dulu. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lalu kita masukkan Y min Y1-nya adalah 4, berarti Y dikurang 4 per Y2-nya adalah 3, berarti 3 dikurang 4 sama dengan X dikurang X1-nya berapa? X1-nya min 2, berarti dikurang min 2, jadi plus 2 per X2-nya 6 dikurang min 2, berarti plus 2 juga. Oke, kita hitung dulu yang bawah, berarti Y min 4 per 3 dikurang 4 min 1 sama dengan X plus 2 per 6 tambah 2, 8. Nah, kalau sampai sini ya, udah ada pecahan sama dan pecahan atau perperan seperti ini, ingat pakai cara kali silang ya. Dikali silang, bawah kali atas sama dengan atas kali bawah. Jadi kalau kita tulis, perkalian silangnya adalah 8 dalam kurung Y min 4 ya, sama dengan min 1 dalam kurung X plus 2. Gitu. Lalu kita kali 8 kali ke dalam, nanti min 1 juga kali ke dalam juga. 8Y dikurang 8 kali 4, 32 sama dengan min 1 kali X, min X, min 1 kali plus 2, min 2. Gitu. Kemudian, nah ini lebih baik kita jadikan satu aja nih X sama Y ya. Min X pindah ke sebelah kiri jadi X ya. Jadi positif, negatifnya hilang. Kemudian ditambah 8Y. Nah, kemudian min 32 nih, min 32 kita suruh pindah ke sebelah kanan. Berarti min 2, min 32 jadi plus 32 ya. Oke, jadi hasilnya adalah 8 plus, maaf, X plus 8Y sama dengan min 2 plus 32, 30. Oke, jadi hasilnya adalah persamaan garis lurusnya adalah X plus 8Y sama dengan 30. Atau ini adalah dari bentuk umum AX plus BY sama dengan C. Ya kan, bentuk umum AX plus BY sama dengan C. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Oke, sebelum kita akhiri video pembelajaran ini, saya akan memberikan beberapa contoh soal tambahan ya. Nah, nanti setelah ini saya ingin mengecek pemahaman kalian ya dari ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan dan saya share di Google Classroom. Oke, ada beberapa contoh soal tambahan, mari kita bahas sambil mengingat yang materi sebelumnya ya, yaitu tentang gradien. Yang pertama, gradien dari garis Y sama dengan min 3X plus 5 adalah, oke, nah, persamaan garis ini adalah sesuai dengan bentuk umum Y sama dengan
mx plus c ya. Berarti kalau ditanyakan gradiennya adalah koefisien x ya. Ini gradiennya di sini kan m. Berarti yang nempel sama x atau koefisien dari x yaitu berapa di sini? Min 3 ya. Jadi gradiennya adalah min 3. Kemudian yang kedua, gradien dari garis 4x plus 2y sama dengan min 8 adalah, nah, persamaan garis ini adalah sesuai dengan bentuk umum ax plus by sama dengan c. Nah, untuk mengetahui gradiennya, maka kita akan merubah bentuk ax plus by sama dengan c ini menjadi bentuk yang di atas ini, y sama dengan mx plus c. Ya, jadi dari 4x plus 2y sama dengan min 8, kita akan rubah jadi y sama dengan ya. Jadi plus 4-nya kita suruh pindah ke kanan. Jadi 2y sama dengan plus 4 pindah ke kanan jadi min 4 ya, min 4x. Kemudian dikurang 8. Nah, masih ada 2 nih di sini di depan angka y, di depan y. Berarti kita akan bagi 2, semuanya bagi 2. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Jadinya adalah min 2x, min 8 bagi 2, min 4. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kan bentuknya sudah jadi y sama dengan mx plus c ya. Maka gradiennya berapa? M-nya, yaitu koefisien x. Berapa itu? Min 2 ya. Min 2 sesuai dengan yang di sini koefisien x. Jadi jawabannya adalah gradiennya min 2 gitu. Selanjutnya, gradien dari garis 5x min 3y sama dengan 15. Nah, ini juga ya. Bentuk ini adalah bentuk ax plus by sama dengan c. Maka kita harus merubahnya dulu menjadi bentuk y sama dengan mx plus c ya. Oke, dari soal 5x min 3y sama dengan 15. Nah, 5x ini kita suruh pindah ke sebelah kanan ya. Min 3y sama dengan 5x pindah ke sebelah kanan jadi min 5x. Kemudian ditambah 15. Nah, masih ada min 3 di sini. Masih ada min 3 di y, maka kita bagi semuanya dengan min 3. Ini bagi min 3, ini bagi min 3, ini bagi min 3. Ya, berarti min 5 bagi min 3, 5 per 3. Ya, negatifnya hilang ya karena sama-sama negatif. 5 per 3x. Kemudian plus 15 bagi min 3, berarti min 5. Oke, nah ini sudah jadi bentuk y sama dengan mx plus c. Berarti gradiennya berapa atau m-nya? Koefisien dari x yaitu 5 per 3. Jadi jawabannya adalah 5 per 3. Oke, yang terakhir. Titik yang terletak pada garis 2x min 3y sama dengan 6 adalah, oke, jadi dalam sebuah garis ya, dalam sebuah garis itu di sana itu banyak sekali titik-titik ya. Garis itu kan terdiri dari titik-titik yang banyaknya tidak terhingga ya mungkin ya. Nah, misalnya ini adalah garis 2x min 3y sama dengan 6. Jadi kita akan ngecek satu-satu ya pilihan A, B, C, D ini. Manakah titik yang termasuk di dalam garis 2x min 3y sama dengan 6, mana yang bukan ya. Kita akan cek satu-satu mulai dari yang pilihan A, 0, min 2. Berarti caranya adalah 0, min 2 ini kita input aja ke persamaan garisnya. Ke 2x min 3y sama dengan 6. Berarti x-nya adalah 0, y-nya adalah min 2. Ya, kita masukkan ke persamaan garisnya. Jadi 2 kali 2x ya. 2x berarti 2 kali x. X-nya adalah 0, berarti 2 kali 0. Dikurang 3y. Berarti 3 kali y-nya berapa di situ? Y-nya min 2. Nah, coba kita hitung. 2 dikali 0, 0. Min 3 kali min 2 plus 6. 0 tambah 6 sama dengan 6. Nah, sesuai ya, sesuai dengan persamaan garisnya nih, sama dengan 6. Di sini juga sama dengan 6. Berarti titik 0, min 2 itu terletak pada garis 2x min 3y sama dengan 6. Oke. Kemudian yang kedua, kalau 3,0. Coba kita masukkan 3,0. X-nya itu 3, y-nya 0. 2 kali x-nya 3 dikurang 3 kali y-nya 0. Sama dengan berapa? 2 kali 3, 6. Dikurang 3 kali 0, 0. 6 dikurang 0, 6. Nah, 6 juga ya jawabannya. Berarti betul 3,0 itu terletak pada garis
2x min 3y sama dengan 6. Oke, sekarang yang C, 9,4. 9,4 kita masukkan ke garis persamaan garisnya. 2 kali X berarti 2 kali 9 dikurang 3Y berarti 3 kali 4 sama dengan, coba kita hitung, 2 kali 9 18. 18 dikurang 3 kali 4 12. 18 dikurang 12 6 ya. 6 juga. Oke, berarti dia termasuk titik yang berada pada garis 2x min 3y sama dengan 6. Terakhir, titik 4, min 1. Kita akan cek apakah dia juga terletak pada garis itu. Kita masukkan 2 kali x berarti 2 kali 4 dikurang 3 kali y berarti 3 kali min 1 sama dengan 2 kali 4 8. Min 3 kali min 1 plus 3 berarti 8 tambah 3 11 ya. 11 dia, bukan 6 ya. Jadi dia titik ini tidak terletak pada garis 2x min 3y sama dengan 6. Seperti itu. Jadi jawabannya yang mana? Yang kecuali yang D ya, yang tidak termasuk terletak pada garis 2x min 3y sama dengan 6. Seperti itu. Semoga bisa dipahami.